Shalom, perkenalkan nama saya Novita Restirerum dengan NIM 220118119 dari kelas B11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pendidikan multikultural. Dan adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama terkait dengan metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran multikultural atau metode yang dapat digunakan untuk mengajarkan pendidikan multikultural, dan yang kedua yaitu media yang dapat digunakan untuk membelajarkan pendidikan multikultural. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan metode. Nah, metode yang saya pilih untuk membelajarkan pendidikan multikultural yang menurut saya cocok yaitu metode kontribusi, di mana metode kontribusi ini merupakan metode yang dalam penerapannya mengajak peserta didik berpartisipasi, memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya atau berada di lingkungan sekitarnya. Jadi sangat jelas dikatakan dari penjelasan tersebut bahwa ketika kita menggunakan metode ini, maka peserta didik akan diajar atau diajak untuk berpartisipasi, kemudian memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berada di lingkungannya. Nah, dengan menggunakan metode kontribusi ini, ada manfaat yang dapat kita peroleh, di mana manfaat itu yang pertama, membangun sikap partisipasi pada siswa. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu mengajar siswa memahami perbedaan di lingkungannya. Jadi, ketika kita menggunakan metode ini, kita dapat mengajar siswa tentang perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengajar siswa untuk mengapresiasi berbagai perbedaan di sekitarnya. Jadi kita bisa mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana cara mengapresiasi perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu media. Nah, media yang saya pilih untuk membelajarkan pendidikan multikultural di SD yaitu media video animasi, di mana media video animasi ini yaitu media yang menggabungkan media audio dan media visual untuk menarik perhatian peserta didik, kemudian mampu menyajikan objek secara detail dan dapat membantu memahami pelajaran yang sifatnya sulit. Jadi dalam media ini ada dua media yang digabungkan yaitu media audio dan media visual. Nah, media ini juga seringkali kita sebut sebagai media audio visual. Selanjutnya ada kelebihan yang kita peroleh dari media video animasi ini yaitu yang pertama, kelebihan pertama yaitu menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, memperjelas materi yang diajarkan. Jadi ketika kita menggunakan media ini, materi yang kita bawakan akan lebih jelas, di mana siswa bisa melihat, tidak hanya mendengar tetapi juga melihat apa yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian meningkatkan pemahaman siswa, dan yang terakhir yaitu membuat siswa lebih lama mengingat materi dan gambar-gambar yang ditampilkan. Nah, selanjutnya cara menanamkan nilai pendidikan multikultural dengan metode kontribusi dan media video animasi. Nah, caranya itu ya dengan yang pertama kita menayangkan video animasi kepada siswa tentang materi kultural yang akan diajarkan. Misalnya, kerjasama dalam lingkungan yang berbeda. Setelah kita tayangkan video, kemudian kita mengajukan pertanyaan yang dapat membuat siswa mampu menarik kesimpulan. Contohnya, dari video tersebut, sikap apa atau perilaku apa yang dapat kita teladani?
Metode kontribusi cocok digunakan dengan menggunakan media video animasi karena tadi dijelaskan bahwa metode kontribusi adalah metode yang dalam penerapannya mengajak peserta didik berpartisipasi, memahami, dan mengapresiasi kultur lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, media video audio atau audio visual sangat cocok digunakan pada metode ini karena guru dapat mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dengan sesamanya dengan memberikan contoh melalui video animasi tersebut sehingga peserta didik dapat memahami hal tersebut dengan baik karena mereka melihat dan mendengar penjelasan-penjelasan yang lebih jelas. Nah, berikut ini contoh penggunaan metode kontribusi dan penggunaan media video animasi dalam pembelajaran multikultural di SD. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru. Karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama my, you got me high so fast. No jembel dan nanti sansipau. Oh mama my, you got me fly so fast. Itu jokin in the night so. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Apu se kokondao yarape solendoleri wuflenco banirema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang dia temenan sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Di negara kita ada banyak keberagaman, baik itu dari agama, budaya, ras, suku. Namun keberagaman dalam bangsa kita bukanlah penghalang bagi kita, di mana dari keberagaman tersebut akan memberikan banyak keuntungan bagi kita.
Adapun contoh keuntungan tersebut yaitu yang pertama, kita mengetahui permainan dari daerah lain atau permainan dari daerah teman kita. Kemudian yang kedua, mengetahui makanan adat dari daerah teman kita. Dan yang ketiga yaitu mengetahui hari raya agama yang dianut oleh teman kita. Adapun cara membangun hubungan yang baik dalam perbedaan yaitu yang pertama, menghargai pendapat teman. Kemudian yang kedua, tidak menghina teman. Yang ketiga, memperlakukan sesama kita dengan adil dan ramah. Dan yang keempat, mengapresiasi budaya lain. Itulah seputar materi, metode, dan media yang dapat digunakan dalam membelajarkan pendidikan multikultural di SD. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua.